Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlan Hakim, guru matematika di SMP Negeri 1 Mamo Salato, Kabupaten Morowali Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada materi persamaan kuadrat kelas 9 menggunakan model problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Baik. Day from sehat? Ya. Ada sehat semuanya? Sehat. Oke, coba kalian perhatikan ruang kelasnya kalian. Apakah sudah bersih? Sudah ya? Oke, mantap. Boleh tepuk tangan. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, coba kalian punya buku sudah siap? Makanya, oke, mantap. Karena ruangannya sudah siap, kalian juga sudah siap. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dimudahkan dan bermanfaat. Silahkan yang memandu untuk berdoa. Afdal, ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Komang. Komang Putra Kerta. Kenapa Komang? Izin. Izin. Selain Komang? Ada. Ada. Ya semua ya? Ya. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi. Ini materi bab kedua di semester ini, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Di pertemuan sebelumnya di bab pertama kita sudah membahas tentang apa di bab pertama? Perpangkatan dan bentuk. Oke, ada yang masih ingat apa itu perpangkatan? Angkat tangan. Oke, Rita, silahkan Rita. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Oke, materi persamaan kuadrat itu ada kaitannya juga dengan materi perpangkatan. Dalam hal ini yang berkaitan itu adalah perpangkatan 2 ya, jadi pangkat 2. Selain materi perpangkatan, materi persamaan kuadrat itu juga berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7, yaitu bentuk aljabar ya. Ada yang masih ingat bentuk aljabar? Koefisien, konstanta dengan Variabel. Oke, jadi kalau di bentuk aljabar itu ada variabel, ada apa lagi tadi? Koefisien, ada konstanta, ada juga suku ya? Ya. Oke. Kalau misalkan ada bentuk aljabar 3x tambah 2, Pak mau tanya dulu, uswatun. Uswatun kalau dari bentuk aljabar 3x tambah 2, itu variabelnya yang mana? Variabelnya adalah x. Kenapa variabel itu x? Oke, variabel itu disimbolkan dengan huruf. Pada bentuk aljabar itu juga ada operasi ya, operasi bentuk aljabar. 3x tambah 2x. Itu hasilnya berapa? 5x. 5x. Kenapa 5x? 3 ditambah 2. Oke, jadi 3 tambah 2 5 jadi 5x. 3x tambah 2x 5x. Oke. Kalau 5a tambah 3b
Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dioperasikan? Beda. Oke, karena variabelnya berbeda. Nah, tujuan pembelajarannya kita hari ini itu yang pertama, kalian mampu menjelaskan persamaan kuadrat beserta karakteristiknya dengan baik melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan bentuk aljabar yang termasuk persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat dengan teliti melalui diskusi kelompok. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dengan teliti melalui diskusi kelompok. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan benar melalui diskusi kelompok. Jadi ini tujuan pembelajarannya ya, yang akan kita capai hari ini. Apa sih manfaat persamaan kuadrat? Kalian mungkin bertanya-tanya kan, untuk apa belajar persamaan kuadrat? Nah, di sini Pak ada video, silakan kalian simak video ini. Ya, jadi dengan persamaan kuadrat bisa menentukan arah dari ini bom biasanya ya. Arahnya bom itu bisa kita gunakan persamaan kuadrat. Kita membuat mesin ya. Biasanya mereka menggunakan persamaan kuadrat, berapa banyak dan jenis remnya. Mungkin ada yang pernah kecelakaan, jadi polisi itu menggunakan persamaan kuadrat untuk mengetahui berapa kecepatannya ya, berapa kecepatannya. Ya, jadi itu sekilas ya, sekilas manfaat dari persamaan kuadrat. Secara keseluruhan, model pembelajaran atau proses pembelajaran kita hari ini itu akan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Secara umum nanti ini kan Pak sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti Pak akan kasih masalah kalian, akan kasih masalah dan masalah itu kalian selesaikan bersama teman kelompok. Untuk penilaian yang akan Pak lakukan itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua itu ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga itu penilaian keterampilan. Sebelum Pak kasih masalah kalian, Pak akan memberikan kalian pretest dulu. Silahkan kalian buka grupnya. Karena kalian tadi sudah mengerjakan pretest, jadi di sini ada Pak, ada sebuah motivasi. Pak mau tayangkan dulu. Ada yang kenal ini siapa? Kenal? Kenal. Siapa ini? Jerome Pauline. Siapa itu Jerome Pauline? Dia anak muda yang pintar matematika. Oke, pintar matematika. Kalau ini ada yang tahu siapa? Nggak ada? Ini juga salah satu ilmuwan matematika dari Indonesia. Namanya itu adalah Yogi Ahmad Erlangga. Jadi ilmuwan matematika di Indonesia. Jadi Yogi Ahmad Erlangga ini, dia itu berhasil menyelesaikan atau memecahkan persamaan tersulit, persamaan matematika tersulit, yaitu persamaan Helmholtz. Nah, jadi yang menyelesaikan selama 30 tahun itu belum diselesaikan. Tapi karena ada orang Indonesia, jadi orang Indonesia yang bisa memecahkan persamaan ini. Jadi motivasinya adalah kalau kalian mau pasti bisa ya. Yang penting berusaha ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kamu pengen meraih sesuatu, lakukan dengan yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Insya Allah pasti akan kalian gapai apa yang kalian inginkan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, mantap. Nah, tadi kan Pak sudah jelaskan sama kalian bahwa pembelajaran kita hari ini itu adalah pembelajaran berbasis
masalah. Jadi Pak akan kasih kalian sebuah masalah. Nah, masalahnya ini. Coba tolong bantu Pak untuk bacakan. Fatir, silakan Fatir. Suatu halaman rumah berbentuk persegi panjang dengan keliling 14 meter dan memiliki luas 10 meter kuadrat. Tentukan berapa panjang dan lebar halaman rumah tersebut. Kalau kalian membaca masalah ini, informasi apa yang kalian temukan di sini? Informasi awalnya apa saja? Kelilingnya. Kelilingnya berapa? 14. Oke, kelilingnya 14 meter, apa lagi? Luasnya berapa? 10 meter. Oke, 10 meter kuadrat. Kemudian apa yang ditanya di sini? Tentukan berapa panjang dan lebar halaman. Oke, jadi kalian disuruh untuk menentukan berapa panjang dan lebar halaman tersebut. Ya? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, itu kalian akan selesaikan bersama teman kelompoknya kalian. Kalian sudah duduk dengan teman kelompok? Sudah. Oke, jadi Pak akan bagikan kalian LKPD dan bahan ajar ya. Nanti langkah-langkah penyelesaian masalah itu ada di LKPD ya. Silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompok. Oke, coba perhatikan Pak di sini, perhatikan. Jadi di LKPD-nya itu di halaman ini ada kelompok ya. Ada tulis nama-nama kelompoknya kalian. Kemudian kalian baca langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi di sini Pak sudah buatkan kalian langkah-langkah penyelesaiannya. Ada yang bagian-bagian kosong ya. Bagian-bagian kosong itu yang kalian isi ya. Kalian diskusikan bersama teman kelompok, kalian isi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk membantu kalian dalam mengisi bahan LKPD ini, untuk membantu kalian, silahkan kalian buka buku ya. Ada buku cetak yang sudah Pak bagikan. Ada juga bahan ajar ya. Coba Pak sudah bagikan bahan ajar juga? Ya, jadi untuk membantu kalian, silahkan buka buku dan bahan ajarnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan tanya sama Pak ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Pak kasih waktu untuk mengerjakan itunya selama 30 menit. Silahkan dikerjakan. Jadi di sini Pak mau jelaskan sedikit bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Algebra Tiles. Nanti di aplikasi Algebra Tiles itu ada beberapa balok ya. Ada beberapa blok aljabar. Coba yang ini, yang pertama X pangkat 2. X pangkat 2 ini berarti sisinya X kali X. Ya, karena X kali X itu X pangkat 2. Kemudian ada yang ini X, ini 1. Kemudian ada yang kecil 1 kali 1 itu 1. Jadi ini blok aljabar. Untuk yang negatif, kita untuk memudahkan kita kasih warna merah semua ya. Jadi ada 3 blok aljabar nih. Yang besar, yang panjang kecil, kemudian yang kecil ya. Nah, nanti coba kalian buka aplikasinya Algebra Tiles-nya. Sudah? Itu kan nanti di pilihan awal kan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Pilih yang di tengah. Pilih yang di tengah. Sudah? Nah, untuk memindahkan, silahkan kalian lihat ada di bagian samping. Silahkan kalian pindah-pindahkan saja. Jadi tinggal kalian klik ininya, pindahkan sini ya. Pindahkan. Nanti bagaimana caranya nanti Pak akan jelaskan. Contoh misalkan kita mau cari faktor dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Di sini kan sebelumnya sudah ada petunjuknya kan, kalau X pangkat 2 yang biru ya, yang biru besar. Kalau yang X itu yang pangkat 1 kita ambil yang hijau. Kemudian yang 1 itu kita ambil yang kuning yang tidak ada variabelnya. Maka berarti kalau X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, berarti 1 yang besar yang biru, ada 5 yang hijau, kemudian ada 6 yang kuning. Nah, balok-balok ini harus kalian susun sebagaimana caranya kalian, sehingga dia membentuk sebuah persegi atau persegi panjang. Ya, jadi harus disusun supaya dia membentuk persegi atau persegi panjang.
Jadi kalau Pak mau susun, jadi Pak susunnya gini. Yang ini, kemudian 3 ini Pak taruh di sini, kemudian 2 yang ini Pak bisa, jadi bisa kalian putar ya? Bisa kalian putar, kita taruh di sini. Nah kemudian yang 6 kita taruh di sini. Jadi dia membentuk sebuah persegi kan, persegi panjang kan? Nah kita lihat sisi-sisinya. Kalau yang ini, sisi yang ini, X tambah 1 tambah 1 kan? Berarti X tambah 2. Kalau yang ini, X tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti X tambah 3. Sehingga kita dapatkan X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Kalau ada hal yang tidak dipahami, silakan. Ya, silakan didiskusikan ya. Iya, dari masalah itu apa saja yang diketahui? Berarti yang ditanya berarti solusi sini saja. Iya, oke. Baca itu, tentukan benar atau salah persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan kuadrat. Ya, apa benar apa salah ya? Iya Pak. Nah, ini kan silang apa itu persamaan kuadrat. Apalagi yang bisa kalian cari dari persamaan kuadrat itu? Di sini kan sudah ada ya. Oke, mana? Ya. Coba dijelaskan apa itu A, B, C dari sini. Bagaimana bisa kalian menentukan A, menentukan B, menentukan C? Coba kalian tulis di sini, ya. Supaya jangan cuma kalian menentukan A, B, C, tapi kalian harus tahu A itu yang mana, B itu yang mana, C yang mana, ya. Bentar, ya. Ya.
Asal ini apa? Persamaan yang kamu dapat dari sini. Ini sudah betul kan? Coba P dikali 7. P di Jadi ini kamu kalikan kan? P Iya. kali 7 7P. Iya, 7P. P kali P P kali P. Oh iya, 2P. P kali P berapa Eva? 2P. P pangkat P pangkat 2. pangkat 2. Oke. Berarti di situ harusnya P pangkat 2 di sini kan? Iya. Nah. Ini ya. Ini tambah berapa sih? Oke. Silakan kalian diskusikan menurutnya kamu ini kan yang kalian dapatkan persamaan ini kan coba lihat. Tahukah kamu persamaan di atas merupakan salah satu contoh bentuk persamaan kuadrat. Jadi persamaan yang kalian sudah dapatkan itu adalah persamaan kuadrat contohnya. Nah, dari persamaan itu coba kalian diskusikan kira-kira menurutnya kalian apa itu persamaan kuadrat. Ya. Nah, untuk membantu kalian silahkan gunakan bahan ajar, silahkan gunakan buku untuk membantu kalian menyimpulkan apa itu persamaan kuadrat, bagaimana saja komponennya, karakteristiknya. Kalian tuliskan di sini. Bisa dipahami? Oke, lanjutkan. Coba silahkan kalian pindahkan. Oke, mantap Rita. Oke, usahakan dia terbentuk persegi ya. Oh, berarti di sini ini ya. Yang ini kamu buat ya? Oke, kuadrat. Fatir di situ tadi persamaan kuadratnya kamu apa? Kamu kan sampai sini. Ya. Mana? Ini gampang. Faktornya apa tuh di sini? Iya. Jangan lupa ya kalau misalkan negatif dikasih warna merah supaya kalian tidak kebingungan. X-nya ada 7 ya. Iya. Oke, ini ada 10. Iya. Oke, mantap. Nanti dari sini berapa faktornya? Kalian tulis di sini. Iya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Kan dulu. Ya. Oke, jadi nah seperti itu. Sudah. Nanti kan ada 3. Ya, 3 kan? Silakan bagi satu-satu, misalkan kafe yang ini. Kan kalian disuruh mencari faktornya. Silakan gunakan aplikasi itu. Silakan gunakan algebra tiles, baku bagi waktunya. Misalkan kafe nomor 1, Eva Dita nomor 2, Eva nomor 3. Cari faktornya, buat balok-balok aljabarnya. Buat. Udah. Nah, di bagian air itu, setelah kalian menggunakan aplikasi itu, silakan kalian analisis ya. Kira-kira ada tidak hubungan antara faktornya tadi dari balok-balok aljabar yang kalian susun dengan nilai ABC dari persamaan kuadrat. Ya, kalian analisis kira-kira ada tidak cara cepat bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadratnya ya, dengan memfaktorkan. Jadi Pak akan bagi apa saja yang harus kalian presentasi. Kelompok 1 kelompoknya Fatir, yang kalian presentasi itu di halaman 3 sampai di sini Fatir. Ya. Oke. Kelompok 2 silakan kalian simpulkan apa itu persamaan kuadrat dan apa saja komponennya. Itu saja yang kalian presentasikan. Kelompok 3 silakan kalian
yang ini, menghubung-hubungkan. Nanti itu dipresentasikan. Kelompok 4, silahkan kalian ini 6 sampai dengan ini. Ya? Jadi kalian menyimpulkan berapa halaman rumah tersebut. Oke. Kelompok 5, perhatikan. Kelompok 5 yang ini. Ini. Oke. Nah, sebelum presentasi silahkan dibuka dulu ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Baru silahkan dimulai. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan oleh kelompok tadi. Ketahui dindingnya 14 meter, memiliki luas 10 meter. Oke. Yang ditanya berapa panjang dan lebar rumah. Kenapa hasilnya 14? Karena panjang ditambah panjangnya ditambah dengan lebarnya. Oke. Untuk panjang tambah lebar sama 14 dibagi 2. Panjang tambah lebar sama dengan 7. Kenapa disini salah 10? Karena P dikali R jadi 10. P dikali 7 kurang P adalah 10. 7P kurang P pangkat 2 adalah 10. Jadi P pangkat 2 kurang 7P tambah 10 Sama dengan 0. Oke. Sudah? Silakan ke situ. Jadi persamaan kuadratnya kalian apa? Persamaan kuadratnya apa? P pangkat 2 kurang 7P tambah 10 sama dengan 0. Oke, P pangkat 2 kurang 7P tambah 10 sama dengan 0. Yang lain sama? Sama, ada yang berbeda? Tidak, oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1? Oke. adalah persamaan yang memiliki derajat tertinggi 2. Apa saja komponen persamaan kuadrat? A, B, C merupakan bilangan real dengan A. Bilangan A dan B disebut sebagai koefisien, C disebut konstanta. Oke, sudah? Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Oke, silahkan. Kelompok 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menambahkan sedikit penjelasan apa itu persamaan kuadrat. Jadi di sini saya mendapatkan persamaan kuadrat itu adalah koefisien variabelnya adalah bilangan real dan koefisien variabelnya berpangkat 2 dan tidak boleh bernilai 0. Dan yang tadi sudah disampaikan juga bahwa persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertingginya 2 dan pangkat terendahnya adalah 0. Ini bukan persamaan kuadrat karena variabel yang berada di samping koefisiennya berpangkat 1. Oke. Ini persamaan kuadrat yang sama dengan ini. Oke. Tadi bilangannya ini. Kalau ini juga persamaan kuadrat karena variabelnya yang di samping koefisiennya 2. Dan juga ini bukan persamaan kuadrat karena variabel dan juga koefisiennya 1. Bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat? Cara membuktikannya dengan cara yang dikalikan hasilnya C, yang dikalikan hasilnya C, yang dijumlahkan hasilnya B. Oke, Pak akan berikan sedikit penguatan ya, supaya kalian makin paham mengenai persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu sudah betul apa yang sudah kalian jelaskan.
bahwa persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Ya, bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di situ syarat a-nya harus gimana? A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0 kira-kira? Karena kalau misalkan A-nya 0 gimana? Bukan nol. Iya, Berarti bukan persamaan kuadrat. Karena kalau A-nya kita ganti 0 di sini, maka x pangkat 2-nya ini hilang, kan? 0 kali x pangkat 2 0. Maka tinggal bx tambah c. Bx tambah c itu sudah bukan persamaan kuadrat. Sementara persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah 2. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini secara umum sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, sebelum kita selesai, kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan. Tadi kan kita sudah punya tujuan pembelajaran ya. Di awal kita sudah punya tujuan pembelajaran. Kita simpulkan dulu. Yang pertama, apa sih persamaan kuadrat? Ada yang bisa bantu Pak? Angkat tangan. Apa itu persamaan kuadrat? Silakan Fatir. Ya. Persamaan yang memiliki derajat tertinggi yaitu 2. Oke, persamaan yang memiliki derajat tertinggi 2. Ingat ya, jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki derajat tertinggi 2. Oke, apalagi? Apa saja komponen persamaan kuadrat? A, B, dan C. Oke, A, B, dan C. Bagaimana menentukan A? A itu yang bagaimana? Samping variabel pangkat 2. Oke, di samping variabel pangkat 2 atau koefisiennya ya. Iya. Kalau menentukan B? Oke, bersebelahan dengan x pangkat 1 atau koefisien variabel x pangkat 1. Kalau C-nya? Konstanta. Oke, mantap. Kemudian bagaimana cara menentukan angka persamaan kuadrat dengan pemfaktoran? Tadi bagaimana caranya? C dijumlahkan hasilnya B. Ya, kita cari dua buah angka dikalikan hasilnya C dijumlahkan hasilnya B. Tapi ingat, syarat itu hanya kita gunakan. Cara itu kita gunakan ketika nilai A-nya bagaimana? 1. Kalau nilai A-nya bukan 1, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya bagaimana caranya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Karena kalian tadi bilang sudah paham, Pak akan kasih kalian post test. Silahkan dibuka HP-nya kalian. Ya. Post test silahkan Daniel. Oke, mau pakai ini? Silakan waktunya 3 menit ya untuk mengerjakan post test. Selanjutnya Pak akan sedikit merefleksi ya. Ya. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Kira kenapa senang? bisa tahu apa yang baru. Oke. Kalian senang pakai aplikasi tadi? Senang. Ya. Jadi sebenarnya di Play Store itu banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan ya, dalam pembelajaran. Tinggal bagaimana kalian bisa memanfaatkan ya. Nah, kemudian kalau Pak sedikit merefleksi tadi, kalian punya pembelajaran sudah bagus, kalian sudah diskusinya sudah mantap, tapi ada beberapa orang tadi masih mungkin malu-malu ya, masih mungkin kurang aktif. Nanti ditingkatkan lagi ya. Nah, kalau ada guru suruh kalian diskusi, silahkan dimanfaatkan waktunya untuk berdiskusi ya. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Pada pertemuan selanjutnya
materi yang akan kita pelajari itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Jadi masih menentukan akar-akar persamaan kuadrat, tapi dengan cara melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC. Tadi kan yang kita pelajari baru faktoral. Oke, selanjutnya untuk tugasnya silahkan kalian buka bukunya, halaman 120. Silahkan ditulis dulu tugasnya. Pembelajaran kita hari ini Pak rasa sudah cukup. Terima kasih semuanya yang sudah semangat belajar. Sebelum kita akhiri, silakan duduk dulu Kavi. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Silakan dipandu Fatir untuk berdoa. Teman-teman, langsung kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Pak Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.